Welcome back to my channel teman-teman. Kembali lagi di channel saya di Cipto Hara TV. Dan kali ini saya akan membahas sama seperti dengan video seperti yang kemarin-kemarin, yaitu membahas tentang dampak dari permasalahan orang tua untuk anak-anaknya, khususnya ketika orang tua bercerai dan anak-anaknya akan mendapatkan dampaknya masing-masingnya. Dan judul video kali ini adalah dampak perceraian orang tua untuk anak perempuan. Di video kemarin dampak untuk anak laki-laki, sekarang saya akan membahas tentang dampaknya untuk anak perempuan. Dan ini dia videonya. Kali ini saya akan membahas tentang dampak perceraian orang tua untuk anak perempuan. Saya tidak tahu secara pastinya, tapi saya memahami tentang perasaan ketika anak itu mendapatkan salah satu dampak dari perceraian orang tua, dan khususnya untuk anak laki perempuan. Dampak yang pertama akan dia dapatkan adalah hilangnya perhatian buat anak-anak perempuan. Ya, dampak pertama itu hilangnya perhatian, karena dimana kita tahu bahwa perempuan di sini adalah sosok yang anak-anak perempuan adalah sosok yang anak-anak yang lemah. Dan perempuan, apalagi anak perempuan, itu sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari seorang ibu atau seorang laki ayah, bapak di dalam rumah tangga. Dan hilangnya rasa kasih sayang ini untuk anak-anak perempuan itu akan merubah cara mindset berpikir mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan kayak teman-teman bisa pahami bahwa perempuan itu sensitif dengan perasaan. Ketika perempuan atau anak perempuan berada di posisi yang dimana seharusnya mereka ingin orang tuanya hadir di dalam kehidupan mereka, itu sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada, dan itu akan menjadi salah satu dampak yang akan membuat hati mereka akan kecewa kepada orang tuanya. Dan ketika mereka menjalani kehidupan, dampak itu yang dibuat oleh orang tua akan membuat cara berpikir mereka bahwa semua ini tidak adil. Rasa perjalanan kehidupan mereka akan menjadi bimbang dalam kehidupan mereka. Setiap menjalani kehidupan mereka atau menjalani bersama teman-teman mereka akan menjadi salah satu kebimbangan buat mereka, yaitu pertama tadi dampak kehilangannya kasih sayang. Dan yang kedua adalah dampak perhatian. Perempuan atau seorang anak laki-laki itu membutuhkan perhatian orang tua. Ya. Ketika si anak perempuan mendapatkan dampak dari keputusan orang tua karena akan perceraian orang tua, anak perempuan akan menjalani kedewasaan dirinya dengan sendirinya, di mana mereka akan memilah-milah untuk merasakan kasih sayang dari temannya, dari keluarganya, ataupun dari saudaranya, ya, ataupun dari saudaranya. Itu pun kalau mereka mendapatkan rasa kasih sayang dari saudara atau dari keluarganya. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan hal yang itu, mereka akan menjadi salah satu pribadi yang akan merasakan kesedihan dalam kehidupannya. Yang seharusnya perhatian itu didapatkan dari orang tua, tapi karena orang tuanya cerai, mereka sama seperti hidup di dalam ruangan yang tertutup. Yang dimana ketika kita pahami bahwa ketika orang tua ada, kita merasakan rasa kenyamanan yang sebenarnya. Seanak perempuan akan merasakan kenyamanan, dan anak perempuan belajar untuk berbuat salah, untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Tapi ketika itu hilang semuanya, orang tua bercerai, anak perempuan akan bingung dan akan
eh, tidak akan terkontrol untuk menjalani kehidupan. Tapi buat anak perempuan di luar sana, ketika kalian mendapatkan orang tua bercerai, saya memberikan masukan buat teman-teman, sama seperti yang saya ucapkan sebelumnya. Jangan buat permasalahan keluargamu, permasalahan orang tuamu akan menghancurkan masa depanmu. Jangan jadikan itu salah satu patokan bahwa hidup saya ini sudah tidak berharga lagi, atau hidup saya ini sudah tidak ada gunanya lagi untuk meraih masa depan yang baik. Jangan. Jadikan yang seharusnya, jadikan permasalahan orang tuamu itu adalah sebagai contoh dan gambaran agar membuat dirimu lebih tegar, membuat dirimu lebih baik lagi untuk ke depannya, dan membuat dirimu lebih berhati-hati untuk mendapatkan pasangan. Ingat, perempuan memang salah satu dari sudut pandang orang atau yang kita lihat selama ini adalah seorang yang lemah. Tapi menurut saya bukan. Menurut saya tidak, itu salah, bahwa perempuan itu tidak lemah sebenarnya. Perempuan adalah wanita yang sebenarnya orang yang kuat. Tetapi ketika perempuan tidak ada yang membimbing, disitulah terkadang perempuan akan menjadi lemah. Tapi tergantung dari mindset, cara berpikir mereka lagi. Jadi teman-teman, buat teman-teman si perempuan yang ketika orang tuanya cerai, jangan itu jadikan salah satu patokan untukmu, dirimu akan gagal. Itu salah. Kamu masih punya harapan, yang menentukan semuanya adalah Tuhan. Jadi jangan pernah lupakan. Jangan lupakan Tuhan di dalam kehidupan. Ketika kamu melupakan Tuhan dalam kehidupanmu dan memperhatikan permasalahan orang tuamu, kamu akan jatuh, dan jauh jatuhnya. Dan dampak selanjutnya adalah anak perempuan akan merasa bimbang dalam menjalani kehidupannya. Kenapa? Karena mereka akan bingung mau ikut sama siapa sebenarnya. Dan di umur seperti itu, atau ketika anak-anak masih anak-anak ya, sudah diberikan salah satu pertanyaan untuk mereka jawab atau diberikan pilihan, itu akan menjadi beban buat mereka. Mungkin baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan menjadi beban, dan akan jadi pertanyaan dalam kehidupannya, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan buat anak-anak laki-laki maupun anak perempuan, yaitu umumnya ya, mereka akan berpikir bahwa kenapa ya seharusnya ini terjadi, mereka yang berbuat, kok kami yang mendapatkan dampak. Dan banyak dan wajar bahwa ketika anak-anak itu berbicara ketika seharusnya kami tidak dilahirkan dengan secara seperti ini. Tapi menurut saya kata-kata itu tidak boleh kita keluarkan ya. Jangan kalian selalu keluarkan. Biarkan, kalian harus banyak berpikir positif bahwa permasalahan mereka, kita sebagai anak kita tidak tahu. Tapi kita percaya bahwa setiap perjalanan kehidupan kita punya tujuan masing-masing. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita punya rezeki masing-masing. Jadi kalian harus belajar untuk menggapai itu, mencari solusinya, dan kalian tetapkan kehidupan kalian supaya kalian bisa lebih baik daripada orang tua kalian. Dan masih banyak sebenarnya dampak-dampaknya, tetapi yang saya pelajari adalah inilah yang saya berikan kepada teman-teman, bahwa dampak-dampak itulah yang mereka rasakan. Dan khususnya bagi orang tua, saya tidak pernah bosan-bosan bahwa mengingatkan kepada orang tua di luar sana, ketika kamu mempunyai permasalahan,
pikirkan baik-baik. Ketika kamu mempunyai permasalahan, komunikasikan dengan baik, karena kalian bertemu karena adanya komunikasi. Ketika kalian mempunyai permasalahan tapi tidak berkomunikasi, kalian sudah menghilangkan salah satu rasa tanggung jawab kalian di dalam rumah tangga. Seharusnya di mana kalian hidup berdampingan karena adanya komunikasi. Berkomunikasilah dengan baik, agar ketika kalian mendapatkan permasalahan, kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, supaya tujuannya agar dampak yang kalian buat itu tidak berefek fatal kepada anak-anak kalian. Anak-anak tidak tahu apa-apa, anak-anak tidak tahu apa yang kalian lakukan, anak-anak tidak tahu apa yang permasalahan yang kalian dapatkan. Tetapi karena permasalahan dan dampak yang kalian putuskan, mereka akan merasakan, dan itu akan menjadi tanda tanya buat mereka. Jadi sampai di sini aja videonya, tidak panjang-panjang, durasinya tidak akan panjang, dan saya harap teman-teman di luar sana bisa mengerti dengan hal itu, hal-hal yang seperti yang saya jelaskan. Dan khusus untuk teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like dan di subscribe dan dibagikan kepada teman-temannya. Dan bagi teman-teman yang tidak suka dengan video ini, silahkan di scroll dan dilewatkan, karena ini saya khususkan untuk teman-teman yang sudah pernah merasakan dan memahami rasanya di mana orang itu bercerai. Oke teman-teman ya, sampai di sini videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat